saya hormati, kita berjumpa dalam sosialisasi motivator mandiri Bimba AIWO. Tentu dari tadi ibu-ibu masih bertanya-tanya, sebenarnya apa bedanya yang dilakukan oleh Bimba atau bimbingan minat belajar anak dengan yang selama ini dilakukan ibu-ibu. Apakah menjadi guru di PAUD, guru di TK, di SD, dan seterusnya. Sangat fundamental bedanya itu. Yang dilakukan oleh Bimba AIWO adalah bimbingan minat belajar anak, yaitu minat yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan minat yang dipaksa atau didorong oleh gurunya, bukan minat yang dipaksa atau didorong oleh orang tuanya, tapi dari dalam dirinya. Mengapa ini penting menjadi perhatian JPAI? Coba kita perhatikan angka statistik. Saya kira ibu-ibu juga sudah sangat mengikuti angka ini, bahwa ranking minat baca anak-anak kita nomor 39 dari 41 negara di Asia Pasifik. Ini tentu sangat memprihatinkan. Jadi termasuk juga diri kita sendiri, saya kira menyumbang pada angka 39 itu. Walaupun survei ini baru dilakukan baru-baru ini bagi anak-anak sekolah menengah atas. JPAI telah lama memperhatikan ini dan berpandangan bahwa ini dimulai jauh hari, sejak anak-anak usia dini pada usia 3 sampai 6 tahun. Oleh sebab itu, JPAI fokus pada bimbingan minat belajar supaya kelak anak-anak kita pada waktu di SD, SMP, SMA, dan seterusnya, pada waktu menjadi pelajar, jangan sampai tidak suka belajar. Pelajar jangan sampai tidak suka baca. Pelajar tapi lebih senang nonton TV. Pelajar tapi lebih senang main game. Bahkan pelajar lebih suka tawuran. Itu yang tidak kita inginkan. Dan kalau bisa kita menjadi ranking tertinggi di dalam minat baca dan minat belajar. Dan pada akhirnya supaya anak-anak kita menjadi sumber daya manusia yang mandiri, yang mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk menopang kehidupannya dimanapun dengan profesi apapun. Dan itu harus dimulai dengan bimbingan minat belajar supaya anak-anak tumbuh minatnya, makin tumbuh percaya diri dari dalam dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang tua atau dorongan guru. Tentu masih ada yang bertanya, apa bedanya yang sudah kami lakukan? Selama ini kami juga melakukan pendidikan belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, dengan berbagai metode, dan seterusnya. Sekali lagi ibu-ibu, bedanya sangat fundamental. Dalam Bimba, pertama bedanya adalah filosofi. Kemudian yang kedua, modul. Yang ketiga, metode. Dan keempat, tentu guru-guru atau motivator yang secara khusus kita siapkan. Kalau tentang filosofi, apa bedanya kira-kira? Pertama, untuk menumbuhkan minat belajar anak, maka nilai dasar pertama wajib mutlak menyenangkan atau fun learning. Jangankan anak dicubit, dimarahi atau dipukul. Gerakan tubuh kita yang merasa menjadikan anak-anak tidak nyaman saja tidak boleh. Bagi Bimba, fun learning mutlak, wajib sepenuhnya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kita renungkan. Lembaga pendidikan mana yang mewajibkan, yang memutlakkan fun learning? Walaupun tentu ibu-ibu sudah merasakan bahwa selama ini sudah mengajarkan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, tetapi tidak yang mewajibkan dan memutlakkan fun learning atau belajar yang sepenuh-penuhnya menyenangkan.
Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah menyenangkan itu harus tertawa sepanjang hari atau bernyanyi sepanjang hari? Tidak. Memang nanti akan ada metodenya, metode bernyanyi, metode dialog, metode bercerita, dan seterusnya. Tetapi untuk mewujudkan fun learning, syarat kedua yang wajib dan mutlak adalah bertahap, small step system. Nah, coba ibu ingat, selama ini kita mengajarkan anak-anak kita huruf A sampai Z dengan lagu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Anak-anak memang bisa menghafal, tapi anak-anak tidak bisa mengerti. Selain tidak bisa mengerti, dia akan mendapatkan beban yang banyak karena tidak bertahap. Di Bimba, small step system, mana yang harus diberikan kepada anak sejak lebih dahulu, mana yang kemudian belakangan, itu sudah kita bakukan di dalam satu modul. Bahkan sekarang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, small step system, ya. Dan ini sudah tersedia cukup lengkap di Bimba. Nanti ibu akan mempelajari bagaimana small step system itu harus diberikan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan fun learning itu harus individual system, yaitu anak-anak kita bimbing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan perkembangannya masing-masing, dan bahkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dengan demikian, kombinasi antara fun learning, small step system, dan individual system itu menjadikan anak benar-benar nyaman. Karena dia nyaman, dia senang. Karena dia senang, dia mudah memahami. Karena dia mudah memahami, dia percaya diri. Dengan percaya diri, dia lebih paham lagi, lebih senang lagi, lebih paham lagi, lebih senang lagi, dan seterusnya. Karena itu minatnya akan bergelora, minat kuadrat. Dan minat ini tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Dengan demikian nanti kita sudah terbukti ibu-ibu, dengan 25.000 anak-anak kita, itu dengan dibimbing minat belajarnya, minat yang tumbuh dalam dirinya sendiri, dalam beberapa saat, itu kemudian anak akan sangat kreatif, senang sekali. Tanpa beban dia akan mengeja, membaca, mengartikan bahkan apa-apa yang ditemuinya di mana saja. Bisa di koran, di majalah, di buku, bahkan di luar rumah. Ada iklan-iklan, dia akan baca dengan senang hati. Dan dia mengerti artinya, dia percaya diri. Nah, inilah beda yang sangat mendasar antara bimbingan minat belajar yang dikembangkan di Yayasan Pengembangan Anda Indonesia dengan apa yang telah Ibu bawa berikan selama ini. Pertama, wajib mutlak fun learning. Kedua, wajib mutlak bertahap. Dan ketiga, wajib mutlak individual system. Ya, jadi saya kira yakin di antara ibu-ibu bertanya-tanya, kalau begitu apa manfaatnya mengikuti atau menjadi motivator Bimba? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting saya kira. Pertama, tentu secara ideal kita akan menggarap bimbingan minat belajar bagi anak-anak seluruh Indonesia. Itu idealnya. Nah, tapi seluruh Indonesia kan tidak bisa terjangkau oleh saya, Pak, sebagai seorang pribadi, betul. Karena itu ibu-ibu ataupun nanti ada bapak juga itu akan fokus kepada tentu di lingkungannya masing-masing, di tingkat RT-nya masing-masing, atau lebih banyak lagi nanti di tingkat RW-nya masing-masing, atau di tingkat kelurahannya masing-masing. Kalau memang mampunya pada tingkat RW sendiri, di RW sendiri. Nah, sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak masing-masing akan melayani anak-anak di wilayahnya masing-masing. Nah, nanti secara ideal kalau sudah punya banyak sekali motivator mandiri di semua RW, di semua kelurahan, di semua kota, di seluruh Indonesia.
akan terjangkau pelayanan terhadap bimbingan minat belajar, yaitu bimbingan minat yang berfokus pada diri sendiri, pada anak-anak sendiri. Itu manfaat yang sangat ideal. Dalam jangka pendek tentu karena kita menjadi motivator bimbingan minat yang basisnya adalah fun learning, maka tentu pasti ibu-ibu dengan senang hati dalam menjalankan bimbingan minat belajar tersebut. Dengan sangat nyaman, hati senang, tentu akan berpengaruh kepada kesehatan jiwa, kesehatan fisik kita masing-masing. Coba saja karena kita sudah secara sadar memberikan bimbingan minat yang basisnya fun learning, maka bagi diri kita tentu akan sangat menyenangkan. Bagi anak-anak tentu demikian, sudah pasti. Karena wajib mutlak fun learning, tidak boleh sedikit pun tidak nyaman bagi anak. Maka bagi anak-anak juga sangat senang. Apakah kemudian ada berimplikasi kepada finansial? Jangan ragu-ragu ibu-ibu. Nanti ibu-ibu akan diberi gambaran ya, bagaimana syarat menjadi anggota, menjadi motivator bimba, motivator mandiri di tingkat RW yang sangat murah. Kemudian bagaimana menghitung beban yang akan diberikan kepada orang tua atau anak-anak juga ditentukan sendiri oleh ibu-ibu sendiri. Apakah 10.000 per bulan, 20.000 per bulan, 30.000 per bulan, 50.000 per bulan, 100.000 per bulan. Bagi setiap anak itu diserahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing setempat. Bahkan digratiskan juga boleh. Nah, tapi tentu ada konsekuensinya. Kalau digratiskan nanti dari mana biaya untuk menyediakan modul? Walaupun modulnya sangat murah. Yang kedua, bagaimana pengganti uang transport bagi ibu-ibu? Nah, oleh sebab itu, nanti dalam sosialisasi motivator mandiri ini, ibu tanyakan langsung kepada para petugas kami syarat-syarat yang sangat murah tadi menjadi anggota, menjadi motivator mandiri. Kemudian berapa perkiraan biaya sekolah atau biaya menjadi murid bimba yang dibayarkan pada orang tua, dan kemudian berapa banyak yang dikelola sendiri oleh ibu-ibu. Prinsipnya berdasarkan pengalaman kami yang sudah lebih dari 500 unit di seluruh Indonesia dan lebih dari 2.000 motivator yang sekarang akan kita kembangkan menjadi motivator mandiri, itu umumnya jauh di atas rata-rata dari rekan-rekan kita yang bekerja di PAUD maupun di TK, di tempat-tempat yang lain. Namun berapa persisnya silakan nanti minta penjelasan kepada petugas kami. Tapi yang jelas adalah tadi, manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi anak, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi keluarga. Semua sangat bersinergi. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa ibu-ibu tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengikuti sosialisasi motivator mandiri ini, karena apabila terlambat nanti sudah sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak kita. Usia 3-6 tahun adalah usia emas, usia yang sangat kritis yang harus segera kita layani supaya dia memiliki dasar untuk minat yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Itulah hakikat dari Bimba Ayo YPAI. Demikian saya kira ibu-ibu. Terima kasih.